Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya pada hari ini, saya akan membahas mengenai langkah-langkah perlindungan penyakit menular seksual terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa aja sih langkah-langkahnya, langsung saja simak video pembahasannya yuk. Berikut adalah langkah-langkah perlindungan PMS terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah bersikap setia dengan pasangan setelah menikah ya. Jadi maksudnya itu adalah pasangan suami istri yang sudah menikah nih disarankan untuk tidak melakukan hubungan bercinta dengan yang bukan pasangannya. Jadi cukup melakukan dengan satu orang saja, yaitu suami dan istrinya masing-masing. Jangan bergonta-ganti pasangan. Itulah kenapa kita harus bersikap setia pada pasangan kita setelah menikah untuk menghindari terjadinya penyakit menular seksual. Poin kedua adalah memastikan jarum suntik yang dipakai steril. Maksudnya, ketika kita ingin menggunakan jarum suntik nih, apalagi pada saat mendonorkan darah, kita harus memperhatikan ya, jarum suntik tersebut harus jarum suntik yang baru, karena kalau tidak baru atau bekas dipakai orang lain, berarti jarum suntik tersebut sudah tidak steril karena sudah banyak kuman-kuman yang menempel atau yang masuk. Itulah kenapa kita harus menggunakan jarum suntik yang baru. Kemudian poin yang ketiga adalah menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Kita nih para perempuan ataupun laki-laki wajib ya untuk menjaga organ reproduksi kita. Salah satunya dengan membersihkan alat kelamin habis buang air besar ataupun air kecil dengan benar. Atau bisa juga dilap dengan anduk yang kering. Dan juga untuk para lelaki disarankan untuk tidak merokok berlebihan dan juga meminum alkohol. Kemudian untuk perempuan disarankan ketika datang bulan nih menggunakan pembalut yang tidak beraroma. Yang keempat adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat. Ya, contohnya dengan kita mengkonsumsi makan makanan sayuran, buah-buahan yang tinggi akan vitamin C, vitamin D, dan juga vitamin E. Yang terakhir adalah lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, apalagi kalau misalkan pasangan suami istri tersebut termasuk aktif ya secara seksual dan juga terindikasi pernah melakukan hubungan seks yang tidak aman, ini wajib banget harus melakukan pemeriksaan secara rutin. Selanjutnya ada langkah-langkah perlindungan PMS terhadap orang lain. Yang pertama adalah pencegahan non-seksual yang dapat dilakukan dengan cara mengadakan pemeriksaan donor darah. Jadi maksudnya tuh gini, ketika kita melakukan pemeriksaan donor darah kan kita bisa tahu tuh darah mana yang terjangkit HIV dan AIDS dan darah mana yang tidak terjangkit HIV dan AIDS. Sehingga kita bisa lebih memilih pendonor darah mana yang aman untuk didonorkan darahnya. Dengan begitu kita bisa melindungi diri kita dari penyakit menular seksual. Yang kedua adalah penyuluhan atau edukasi yang intensif tentang bahaya penyakit HIV, AIDS, PMS yang sangat penting. Jadi, dengan begitu kita bisa menghindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Nah, selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu memberitahu akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Dengan memberitahu pentingnya pencegahan penyakit menular seksual ini membuat seseorang mempunyai rasa mencegah yang lebih besar. Contohnya dengan merawat organ reproduksi mereka dengan lebih baik dan lain-lain. Yang keempat adalah memberikan kesadaran akibat bila berganti-ganti pasangan. Jadi gini, ketika seseorang berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, itu artinya dia melakukan hubungan seksual dengan banyak orang. Nah, pada orang yang berbeda-beda itu kita tidak tahu dia itu terjangkit penyakit HIV atau terjangkit penyakit AIDS. Jadi sehingga resiko tertular PMS itu lebih besar. Kemudian yang kelima adalah memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan PMS ini. Dengan begitu mereka lebih terarah dan lebih terstruktur apa aja sih yang harus mereka lakukan agar tidak tertular penyakit menular seksual ini. Jadi mereka lebih tahu dan lebih terarah apa yang harus mereka lakukan gitu. Yang terakhir adalah yang keenam, memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Jika kita setia pada pasangan kita, resiko penyakit menular seksual ini akan lebih kecil karena kita tidak banyak bergonta-ganti pasangan pada saat berhubungan seksual, sehingga resikonya itu akan lebih kecil daripada yang bergonta-ganti pasangan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perlindungan penyakit menular seksual. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Saya Amadila Ratu Ilmaneswara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.